Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 641-645. Sudah waktunya untuk selesai makan malam, tetapi setelah menunggu beberapa saat, dia tidak kembali. Guchen tidak punya pilihan selain menelepon Wang Hu dan memintanya untuk mengetahui apakah presiden masih di perusahaan. Bagaimanapun, ini sudah mendekati akhir tahun, dan perusahaan perlu meningkatkan penjualan. Ini normal. Mungkin Ling Meixue sibuk bekerja di perusahaan, jadi dia lupa waktu. Benar saja, dia terus bekerja lembur di perusahaan dan mengabaikan waktu. Saat dia bereaksi, di luar sudah gelap dan hujan mulai turun dengan ringan. Selama ini, Guchen sibuk dengan urusannya sendiri. Dia menghabiskan 3 hari memancing dan 2 hari mengeringkan jaring selama bekerja. Setiap kali Ling Meixue mengancamnya dengan alasan memotong gajinya, tetapi tidak sekalipun gajinya dipotong. Lagi pula, gaji Guchen yang 3-4 ribu tidak cukup untuk menghidupi pengeluaran keluarganya. Dengan banyaknya orang yang tinggal di villa sekarang, diperkirakan makan sebulan saja akan menghabiskan banyak uang, dan bahan-bahan pilihan pria ini semuanya berkualitas tinggi. Ayo pulang. Guchen memandangnya dengan payung dan terkekeh. Ling Meixue menggelengkan kepalanya sedikit, ayo jalan-jalan dulu di luar. Aku tidak ingin kembali secepat ini. Kita sudah lama tidak berkencan, ayo tunjukkan rasa hormat dan nonton film bersama. Kalau begitu aku lebih memilih bersikap hormat daripada menurut. Guchen terlalu sibuk beberapa waktu lalu dan mengabaikan Ling Meixue. Kebetulan dia masih punya waktu malam ini, jadi akan sangat cocok jika berkencan dengannya dengan menonton film. Keduanya pergi ke Wanda Cinema dan memilih film yang lebih menakutkan. Memang benar bahwa semakin menyenangkan dia, semakin dia suka bermain, dan semakin pemalu dia, semakin dia suka menonton. Ling Meixue memeluk Guchen dengan erat sepanjang proses, seolah-olah dia takut hal itu terjadi layarnya akan pecah. Kakiku sakit. Ling Meixue bersandar di bahunya dan berkata dengan lembut. Guchen mengangkat kepalanya dan tertegun sejenak, lalu langsung meletakkan kakinya di atas kakinya di detik berikutnya. Dengan rok mini yang dipadukan dengan Balenciaga seksi ini, pria mana yang tak akan bingung setelah melihatnya. Dengan lembut memijatnya dengan tangannya, Ling Meixue hanya bersandar dengan nyaman di pelukannya dan menonton film dengan tenang tanpa mengeluarkan suara. Setelah menonton film, Ling Meixue memegangi lengannya dan berteriak meminta sesuatu untuk dimakan, dan mereka berdua pergi ke jalan jajanan untuk berjalan-jalan. Tapi Ling Meixue memakannya sendiri. Dia membeli semuanya dalam jumlah banyak, hanya 1 gigitan dan menaruhnya untuk dihabiskan oleh Guchen. Dia seperti seorang pemetik, dia makan semuanya, jadi pacarnya yang harus habiskan. Ling Meixue jelas tidak bisa makan banyak, dan dia hanya suka makan sedikit dari semuanya. Wow! Manisan hao di atas tongkat. Ling Meixue berjalan menuju pria yang menjual manisan hao di pinggir jalan, tapi setelah membeli banyak dan menggigitnya, dia melemparkannya ke Guchen. Bibi, aku tidak bisa makan. Ini terlalu banyak. Saat ini, Guchen sedang memegang banyak makanan di tangannya, termasuk mie, kebab, dan teh susu itu di lengannya. Tidak peduli seberapa kerasnya dia mencoba makan, dia hampir tidak bisa makan lagi. Tidak, aku belum kenyang. Ling Meixue berlari menuju kedai makanan di sebelahnya dengan sengaja. Mungkin tidak peduli seberapa cakap dan cerdiknya seorang wanita, dia tetaplah seorang pecinta kuliner seperti anak kecil. Dia hanya tidak menunjukkannya kepada orang lain, tapi Guchen sebenarnya cukup senang. Setidaknya sekarang, hubungan keduanya telah meningkat pesat. Ah! Tiba-tiba dia tersandung dengan satu kaki, dan kaki hak tinggi itu secara tidak sengaja tersandung batu di sebelahnya. Pergelangan kakinya langsung terpelintir, dan separuh tubuhnya jatuh ke tanah. Hati-hati! Guchen sedang memegang banyak makanan di tangannya. Saat ini, dia melemparkan semuanya ke tanah dan berlari menuju Ling Meixue. Dia menghentikan pinggangnya dengan satu tangan dan menopangnya. Mencoba berdiri, dia mengambil 2 langkah dengan hati-hati, tetapi dia tersandung ke kaki lainnya lagi. Untuk mencegah pergelangan kakinya terkilir lagi karena kecanggungannya, Guchen langsung menggendong sang putri dan berkata, ayo pulang. Aku ingin mendengarmu bernyanyi. Ling Meixue berbisik sambil berbaring di pelukannya. Kalau begitu aku akan menyanyikan sebuah lagu untukmu. Setelah mengatakan itu, Guchen mulai menyanyikan lagu a cappella, sambil menggendong wanita cantik itu, dan bernyanyi sepanjang jalan, yang menyebabkan banyak orang di sekitarnya merekam dengan ponsel mereka. Beberapa orang bahkan mengira ini semacam pertunjukan dan mencari kamera kemana-mana. Di akhir nyanyian, mereka sudah berada di depan mobil. Apa menurutmu aku merepotkan? Aku bertingkah seperti anak kecil sepanjang malam. Ling Meixue menundukkan kepalanya dan berkata dengan sedikit malu, sebenarnya,
aku juga berpikir aku merepotkan, tapi aku hanya ingin kamu membujukku, kamu tahu. Pikiran para gadis terkadang sangat sederhana. Banyak hal yang mereka lakukan yang tidak dapat dipahami semuanya untuk satu tujuan. Itu untuk menarik perhatian seseorang, termasuk fakta bahwa malam ini dia mengajak Gu Chen makan bersama, dan banyak permintaan yang tidak masuk akal. Jika seorang pria tidak menyukaimu, dia mungkin langsung berkata bahwa dia tidak tahan, tetapi Gu Chen tetap diam. Terkadang Ling Meixue bertanya-tanya apakah dia terlalu sok. Orang bilang wanita terlalu sok dan bisa dengan mudah membahayakan kebahagiaannya sendiri. Tentu saja aku menyukainya. Gu Chen memeluknya dan terkekeh, putri kecil yang kucintai, pangeran itu pasti aku. Dengan mulutmu, tidak ada wanita yang tahan. Ling Meixue berkata dengan sedikit mengejek. Gu Chen menggerakkan bibirnya ke depan dan menempelkannya ke telinganya, kalau begitu aku akan membuatmu tak tertahankan dulu. Pada saat ini, dia dengan jelas merasakan Ling Meixue gemetar. Perasaan seperti tersengat listrik menunjukkan bahwa daun telinga adalah titik sensitif baginya. Aku benci itu, aku akan pulang. Ling Meixue mencubitnya dengan keras dan berkata dengan malu-malu, sedikit meronta dan melepaskan diri dari pelukannya. Sepanjang perjalanan, keduanya mengobrol dengan gembira, dan tidak ada lagi hal buruk yang mereka miliki sebelumnya. Ketika mereka sampai di rumah, semua gadis tertarik dengan anak anjing kecil yang dibawa Bai Ruohan hari ini. Tapi tidak masalah. Dengan kedatangan si kecil ini, ada lebih banyak tawa di rumah. Melihat gadis-gadis itu bermain dengan antusias dengan anak anjing kecil itu, Gu Chen diam-diam datang ke samping dan mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Jiang Ximing. Panggilan hanya berdering selama 3 detik sebelum panggilan tersambung. Tuan Muda Gu sudah lama tidak menghubungi saya. Saya mengira Anda telah melupakan saya. Ada sedikit nada ketidakberdayaan dalam nada bicara Jiang Ximing. Belakangan ini, tindakan Gu Chen menjadi semakin berisik, dan kesenjangan antara keduanya menjadi semakin lebar. Dia ditakdirkan untuk menjadi orang yang akan mendominasi dunia di masa depan. Jiang Ximing sebenarnya sudah menyadari hal ini sejak lama. Jadi ada sedikit celah di hatinya. Jiang Ximing ingin mengambil inisiatif untuk menghubungi Gu Chen beberapa kali, tetapi dia merasa tidak ada yang penting untuk dilakukan dengannya waktu yang berharga. Inilah mengapa keduanya sudah lama tidak berhubungan. Bagaimanapun, statusnya saat ini berbeda, jadi bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak waktu luang untuk pergi keluar dan minum bersamanya, tetapi hari ini Gu Chen menghubunginya secara pribadi, yang sangat membuat Jiang Ximing tersanjung. Tuan Muda Jiang, aku sangat sibuk akhir-akhir ini. Aku akan mentraktirmu minum setelah aku selesai. Gu Chen berkata sambil tersenyum, aku mencarimu. Aku ingin kamu melakukannya, bantu aku menyelidiki sesuatu. Faktanya, Jiang Ximing juga tahu pasti ada yang tidak beres saat dia meneleponnya di tengah malam. Tuan Gu, tolong bicara. Tahukah Anda, kapan pertemuan keluarga kaya ini akan diadakan? Pertemuan keluarga kaya. Setelah mendengar ini, Jiang Ximing segera berseru di ujung telepon. Dalam pertemuan keluarga kaya ini, hanya orang dari 72 keluarga kaya yang dapat berpartisipasi. Sejujurnya, tidak ada peluang bagi 5 atau 6 keluarga di Jiangsu. Tapi alasan kenapa dia bertanya padanya adalah karena Gu Chen juga tahu bahwa jaringan informasi orang ini cukup bagus, dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan Qiu Yue. Lagi pula, tidak pantas bagi pria bertubuh besar untuk mendatangi seorang wanita hanya karena masalah sekecil apapun. Tuan Gu, tunggu sebentar, saya akan memeriksanya. Jiang Ximing berkata dengan cepat di ujung telepon yang lain, jangan tutup teleponnya dulu. Suara terdengar dari sana. Pertemuan keluarga kaya di Gedung Baye Lusa pada dasarnya hanyalah pesta teh untuk generasi tua. Namun, ada pesta koktail di malam hari, yang hanya bisa dihadiri oleh banyak keluarga kaya. Tuan Gu tidak akan tertarik dengan ini, kan? Suara Jiang Ximing datang dari ujung lain telepon, dan dia juga menyelidikinya melalui jaringan intelijennya sendiri. Namun, konferensi keluarga kaya ini tampaknya terlalu jauh dari keluarga-keluarga tersebut. Sekalipun ada kemajuan akhir-akhir ini, namun masih belum sebanding dengan keluarga kaya. Bahkan jika keluarga Tian, yang terlemah di antara keluarga kaya, ingin mengejar ketinggalan, masih ada kesenjangan yang besar. Aku sedikit tertarik dan ingin berkenalan. Apakah ada kemungkinan aku bisa mendapatkan tiket? Ucap Gu Chen lirih sambil memegang ponselnya. Konferensi keluarga kaya ini didirikan oleh semua orang di Yuzhou tahu bahwa Yuzhou memiliki lokasi strategis yang sangat luas dan berada langsung di bawah yurisdiksi ibu kota kekaisaran. Pertemuan ini harus dikontrol langsung oleh para petinggi dan memiliki pengaruh yang luas. Bisa atau tidaknya Anda membuat nama untuk diri sendiri bergantung sepenuhnya pada saat ini. Dia selalu bersikap rendah hati di masa lalu, tetapi tampaknya trik pengembangan cabul ini tidak berhasil lagi, jadi dia hanya bisa menggunakan mundur sebagai serangan, dan sebelum keluarga Gu benar-benar datang, dia bisa terlebih dahulu mengeluarkan reputasinya.
Tapi sejujurnya, dia melakukan ini agak seperti bunuh diri. Jika keluarga Gu melihat kesombongan Gu Chen semakin besar, beberapa orang di keluarga pasti akan menganggapnya sebagai duri di pihak mereka dan mungkin mengejarnya dengan seluruh kekuatan mereka. Membunuhnya tidaklah mudah. Tapi membunuh orang di sekitarnya itu mudah. Namun kali ini, Gu Chen sudah menyerah untuk terus tumbuh dan berkembang dengan bersembunyi, dan berencana untuk secara resmi menunjukkan wajahnya kepada dunia, yang berarti ia sudah mulai memasuki permainan persaingan kekuasaan. Tuan Muda Gu, Anda bercanda. Bagaimana saya bisa memiliki kemampuan yang begitu hebat? Jiang Ximing berkata sambil tersenyum malu. Tapi ini benar. Jika berada di dalam Jiangsu, Jiang Ximing masih bisa berguna, tapi sekarang ini berada di luar provinsi. Kota Yuzhou adalah bagian dari provinsi Sichuan dan Chongqing, tetapi sekarang telah dipindahkan langsung ke ibu kota kekaisaran untuk dikelola. Ada banyak keluarga kaya di kota ini, dan kekuatan saling terkait. Keluarga Jiang sama sekali tidak dapat memasuki Yuzhou, dan bangsawan kaya di kota ini cukup xenofobia. Oke. Saya mengerti, saya akan mencari tahu sendiri. Gu Chen berkata sambil tersenyum tipis, saya akan ke Yuzhou dalam 2 hari. Bisnis di Jiangsu harus ditingkatkan. Pesanan harus meningkat 20% akhir bulan ini. Jiang Ximing tersenyum canggung, Tuan Gu, saya mendengar bahwa keluarga Ye telah membatasi pasokan mereka saat ini. Apakah itu benar? Orang baik, hal-hal baik tidak akan terjadi, hal-hal buruk menyebar ribuan mil. Saya pikir hanya Qiu Yue dan dia yang mengetahuinya, tetapi jika Jiang Ximing mengetahuinya, maka banyak orang pasti telah mendengarnya. Pembatasan dan penyusutan pasokan bisnis keluarga Ye saat ini berarti bahwa keuntungan yang dapat dibayangkan sebelumnya sangat mungkin dipengaruhi oleh bisnis bahan obat yang didirikan oleh Gu Chen. Masing-masing agen di bawah ini merasa tidak ada uang yang dapat dihasilkan dan mereka tidak perlu khawatir. Mengembangkan bisnis adalah hal yang tabu dalam bisnis. Bagaimana cara membatasi pasokan saat ini? Berapa banyak pesanan yang saya inginkan? Dari mana Anda mendengarnya? Gu Chen tersenyum percaya diri. Aku juga pernah mendengarnya. Dia juga mengatakan bahwa Tuan Gu pasti akan menaikkan harganya. Jiang Ximing bertanya dengan hati-hati dan ragu-ragu. Mungkin pertanyaan ini bukan hanya untuk dia, tetapi juga untuk banyak agen yang ingin mendapatkan jawaban yang sudah disiapkan. Sekarang tampaknya Chen Yue dan Qiu Yue bertanggung jawab atas bisnis luar. Faktanya, kekuatan bisnis ini masih ada di tangan Gu Chen. Dia dapat membuat semua keputusan besar hanya dengan satu kalimat. Qiu Yue dan Chen Yue hanya melakukan bisnis sesuai keinginannya. Gu Chen tidak tertutup dan tersenyum bercanda, harga agen saya tidak akan naik, justru harga semua bahan obat juga akan turun 10%. Saya hanya ingin melakukan hal baik untuk masyarakat. Turun 10%. Kalau begitu, kita akan mendapat kesuksesan besar. Apakah akan ada begitu banyak pasokan bahan obat pada saat itu? Bisnis sudah sangat bagus sekarang, dan bahan obat tidak dapat lagi memenuhi pesanan. Jika Gu Chen menurunkan harganya sedikit, apotek di industri yang sama akan mati terhimpit. Harganya lebih tinggi dibandingkan bahan obat Gu Chen. Harganya memang mahal, namun kualitasnya tidak sebaik obat Gu Chen. 1/10 dari kualitas material. Inilah sebabnya dia dapat dengan cepat merebut pasar, tetapi sekarang bisnisnya sedang booming dan dia telah menurunkan harganya, pesanannya mungkin melebihi imajinasi semua orang. Namun pertanyaannya adalah apakah Gu Chen dapat menjamin pasokan bahan obat cukup untuk dijual. Begitu pesanan menumpuk, banyak orang akan berhenti membeli. Ini seperti jika Anda meminum obat penguat ginjal malam ini dan langsung merasa energik, tetapi jika Anda pergi mencari bunga dan bunga di malam hari, Anda akan menguras tubuh Anda lebih cepat. Arti dari tindakan Gu Chen adalah sama, menurunkan harga obat itu seperti meminum tonik. Jika Anda mampu membelinya, maka Anda akan menebusnya. Tetapi jika Anda tidak mampu, reputasi dan uang Anda akan hilang. Jangan khawatir. Aku punya rencana dalam pikiranku. Ikuti saja instruksiku. Gu Chen mengulangi kata-katanya lagi dan berkata dengan lembut. Tengah malam, rumah keluarga Jiang. Jiang Ximing menjawab sebentar dan menutup telepon. Saat ini, Jiang Xingchun masuk dari pintu sambil membawa susu. Siapa yang masih menelepon selarut ini? Dia meletakkan ponselnya di atas meja, itu telepon Tuan Gu, dia mengatakan bahwa dia akan menghadiri pertemuan keluarga kaya, dan juga meminta agen di semua tingkatan untuk mengurangi harga bahan obat sebanyak 10% lagi. Apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Seru Jiang Xingchun. Benar. Ada apa dengan Tuan Gu? Sekarang kita hampir tidak bisa memasok bahan obat dengan harga saat ini, justru dia sebenarnya ingin menurunkan harga. Lalu pesanannya akan meledak. Apa yang akan kita lakukan jika kita tidak memiliki bahan obat untuk dijual? Jiang Ximing berkata dengan ekspresi jelek di wajahnya. Tapi Jiang Xingchun mengerutkan kening, itu yang dia katakan. Dia memutuskan untuk menghadiri pertemuan kaya itu.
Pertemuan keluarga kaya adalah pertemuan para pejabat senior dari keluarga besar di kerajaan Xia. Bisa jadi pertemuan ini saja bisa menghasilkan kerja sama senilai ratusan juta. Setelah makan, kedua belah pihak bisa meraup keuntungan puluhan miliar bersama-sama. Ini adalah pertemuan yang di luar jangkauan banyak keluarga, tetapi Gu Chen sebenarnya memutuskan untuk menghadirinya. Ya, dia memang mengatakan itu, dan memintaku untuk memeriksa di mana pertemuan itu diadakan. Jiang Ximing mengangguk sedikit. Jiang Xingchun meletakkan tangannya di punggungnya dan diam-diam mengangguk, ambisi orang ini akhirnya mulai terungkap. Dia ingin segera membangun kekuatannya. Ambisi Tuan Muda Gu jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Dulu, semua orang mengira itu hanya untuk meningkatkan semangat, tapi sekarang sepertinya dia benar-benar bersungguh-sungguh. Jika suatu hari dia benar-benar menjadi keluarga kaya, dia pasti akan menjadi tangan kanan Gu Chen. Kali ini dia pergi ke Yuzhou untuk menghadiri pertemuan orang kaya ini, terutama agar orang-orang besar di berbagai industri mengenalnya, dan agar semua pihak tahu bahwa ada Gu Chen di Jiangsu. Seperti kata pepatah, Anda harus menjadi terkenal sedini mungkin, dan semakin muda semakin baik. Tapi, ayah, jangan lupa, ada keluarga Gu di ibu kota kekaisaran, dan ada keluarga Gu di kota Sichuan. Bahkan jika dia berpartisipasi dalam pertemuan keluarga kaya, atas nama apa dia melakukan itu? Jiang Ximing menyebutkan poin kuncinya, dan dia ingin menghadiri pertemuan keluarga kaya. Bolehkah dia berpartisipasi dengan santai jika dia mau? Setiap lantai memerlukan interogasi dan penyaringan. Dia ingin berpartisipasi, tetapi dia hanya memikirkannya. Keluarga Jiang juga ingin berpartisipasi dalam pertemuan kaya ini. Terlebih lagi, meskipun Anda bisa masuk, dapatkah Anda menjamin bahwa Anda tidak akan dikeluarkan? Dini hari berikutnya, Gu Chen baru saja mengemasi barang bawaannya dan pergi ke Yuzhou dengan membawa paket kecil dan 2 potong pakaian. Jarak kedua tempat tersebut hanya 600 km, lebih dekat dibandingkan menuju kota Sichuan. Anda hanya perlu naik kereta berkecepatan tinggi untuk mencapai kota Yuzhou. Mau kemana? Lin Xiu perlahan berjalan ke bawah dengan pijamannya dan bertanya dengan bingung ketika dia melihatnya mengemasi pakaiannya. Gu Chen berbalik dan menatapnya dengan senyuman tipis, ada resepsi di sana. Sebagai Tuan Muda Wilayah Segitiga Barat Daya, saya harus pergi dan melihatnya. Tuan Muda Wilayah Barat Daya. Apakah kamu benar-benar pandai menaruh emas di wajahmu? Ah! Kapan giliranmu untuk mengambil keputusan terakhir di sini? Tahukah Anda, wilayah Barat Daya bukan hanya Provinsi Barat Daya, tetapi juga mencakup Provinsi Sichuan dan Chongqing, Kota Yuzhou, Provinsi Barat Daya, Del, sebenarnya ada juga Provinsi Nanhu, beberapa wilayah seperti Provinsi Beihu termasuk di dalamnya, dan semuanya disebut wilayah Barat Daya. Provinsi Barat Daya hanyalah salah satunya. Meskipun kota Yuzhou adalah kota setingkat prefektur, yurisdiksinya tidak kurang dari kota provinsi. Dia menyebut dirinya keluarga Tuan Muda di Barat Daya. Tidak apa-apa membicarakannya di rumah. Jika orang lain mendengarnya, dia seharusnya tidak menargetkan Gu Chen. Ini mungkin tidak terjadi sekarang, tapi bukan berarti tidak akan terjadi di masa depan. Gu Chen memasukkan semua pakaian ke dalam tasnya dan tersenyum ringan, saya mungkin akan pergi untuk 2 atau 3 hari. Selama beberapa hari ini, tidak ada yang bisa terjadi pada keluarga. Mengenai makan, saya akan menemukan solusi untuk Anda. Sebelumnya ketika dia pergi keluar untuk melakukan sesuatu, Sang Guan Ying mengurus makanan semua orang. Dialah satu-satunya orang yang bisa memasak, jadi semua orang bisa makan. Kamu tidak perlu memikirkan cara, aku bisa memasak untuk mereka. Kata Lin Xiu sambil menepuk dadanya. Tapi Gu Chen memutar matanya ke arahnya, kamu. Jangan memasak apapun di rumahku. Siapa yang kamu anggap remeh? Kebetulan Ling Meixue dan Bai Ying juga turun ke bawah. Dia memberitahu beberapa orang bahwa mereka mungkin segera pergi ke kota Yuzhou. Aku ikut denganmu. Aku belum pernah ke Yuzhou. Bai Ying juga mengajukan diri saat ini. Bukan hanya dia, tapi Ling Meixue juga sepertinya ingin pergi, tapi gadis ini selalu memiliki kepribadian yang kuat dan terbiasa sombong, jadi dia tidak mau berinisiatif untuk mengatakannya dengan lantang. Gu Chen memberitahunya secara pribadi bahwa dia akan membawanya ke sana, dan kemudian dia akan melakukannya sendiri. Gu Chen dengan enggan tidak setuju. Tidak. Aku akan pergi sendiri kali ini, jadi tetaplah di rumah. Gu Chen menoleh dan menatap Bai Ying dan berkata dengan suara yang dalam, terutama kamu. Jangan membuat masalah bagiku. Di mana aku telah membuat masalah untukmu. Aku baik-baik saja, oke. Selama aku punya makanan ringan untuk dimakan, aku tidak perlu keluar. Bai Ying meletakkan tangannya di pinggul dan mendengus. Aku mengetahuinya di dalam hatiku. Kata Gu Chen dengan marah. Faktanya, dia masih sangat khawatir. Jika dia pergi, apakah kelompok Seng Anan akan datang mengunjunginya lagi? Tidak masalah jika dia menculik gadis Bai Ying ini.
Jika dia menyakiti orang lain di keluarga, bukan itu yang ingin dia inginkan. Di satu sisi, dia telah menyinggung Miao Jiang dengan mengizinkannya tinggal di sini. Jika orang-orang itu masuk ke villa saat dia pergi di Jiangsu dan melihat keindahan di rumah ini, dia tidak percaya berapa banyak orang yang masih bisa tinggal di sini sesuai aturan. Siapa yang bisa menjaga rumah ini? Semua penyewanya adalah wanita cantik yang menakjubkan, dan pria manapun akan tergoda oleh mereka hanya dengan melihatnya. Pada saat inilah Gu Chen sangat merasakan betapa lemahnya kekuatannya. Nampaknya ketika dia mengembangkan perekonomian, dia juga harus membentuk kekuatan sendiri. Ikuti aku. Gu Chen menunjuk ke arah Bai Ying dan berkata dengan suara yang dalam. Ling Meixue juga merasa cemas ketika mendengar ini, saya ingin pergi juga. Baru-baru ini, perusahaan telah memasuki tahap stabil, dan saya dapat meminta asisten saya untuk mengurus semuanya. Selain itu, saya belum pernah ke Yuzhou dan ingin mengunjungi. Kalau begitu aku ingin pergi juga. Lin Xiyu di samping juga mulai mengeluarkan suara. Lalu kenapa aku tidak membawa Han Han bersamaku? Gu Chen mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Saat ini, di lantai 2, Bai Ruohan sedang berbaring di atasnya dan berkata sambil tersenyum, oke kakak. Gu Chen semakin kesal. Dia akan keluar untuk melakukan sesuatu, bukan berjalan-jalan, jadi mengapa mereka tidak bisa membedakannya? Aku akan melakukan sesuatu, jangan main-main. Bai Ying, cepat kemasi barang-barangmu dan ikuti aku. Awalnya, Ling Meixue dan kelompoknya berencana untuk bertahan, tetapi mereka semua terdiam. Mereka mungkin hanya mengatakannya dengan santai, dan mereka tidak bersikeras untuk pergi ke Yuzhou. Dapat dimengerti jika mereka semua menolak untuk pergi, tetapi Gu Chen membawa Bai Ying pergi. Hei, itu benar. Kamu masih populer di usia muda. Lin Xiyu memalingkan wajahnya dengan ekspresi cemburu dan berkata dengan lembut. Jelas, tindakan Gu Chen juga membuat semua orang punya ide lain. Oke, jangan dengarkan Xiyu. Xiao Bai bisa bela diri, jadi dia bisa membantu Gu Chen. Ling Meixue berkata sambil tersenyum penuh perhatian. Di permukaan, dia tampak perhatian, tetapi Gu Chen juga tahu bahwa Ling Meixue juga sedikit cemburu. Tapi untungnya, dia biasanya bisa memegang semangkuk air dengan rata, jadi dia tidak terlalu suka yang satu. Bagaimanapun, Bai Ying masih seorang praktisi seni bela diri dalam analisis akhir, jadi jika terjadi sesuatu, dia mungkin juga memiliki seseorang untuk menjaganya. Saudari Suir, jangan khawatir, aku akan membantumu mengawasi orang ini. Bai Ying berbisik dengan ekspresi rahasia di wajahnya. Ling Meixue hanya tersenyum tipis, tidak perlu mengawasi, dia memiliki rasa kebijaksanaan, tetapi jika ada sesuatu yang tidak dapat diselesaikan, Anda dapat menghubungi saya. Tidak lama setelah beberapa saat, mereka berkemas dan segera membawa mobil ke stasiun kereta berkecepatan tinggi. Saat ini, Situ Dengfeng sudah lama menunggu di pintu masuk stasiun kereta kecepatan tinggi. Ketika Bai Ying melihat pria ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apakah dia ikut dengan kita? Ya. Di antara orang-orang yang saat ini berada di tangannya, Situ Dengfeng adalah yang paling mampu. Adapun master energi internal yang diterima sebelumnya, semuanya telah diatur di dekat Villa Yuhuatai. Tuan Muda Gu, semuanya sudah diatur, ayo pergi. Situ Dengfeng berkata dengan hormat dengan tangan terkepal. Dia juga berinisiatif membantu membawa barang bawaan Gu Chen, dan mereka bertiga berjalan ke stasiun kereta berkecepatan tinggi. Seluruh perjalanan memakan waktu sekitar 5 jam untuk mencapai Yuzhou. Begitu mereka naik kereta, mereka bertiga membuat mie instan untuk disantap. Duduk secara diagonal di seberang Gu Chen adalah seorang lelaki tua berambut putih dan seorang gadis kecil, keduanya berbisik. Sambil memegang kotak kayu yang indah di tangannya, dia mengeluarkan sebuah gulungan. Kakek, apakah lukisan ini benar-benar berharga seperti yang kamu katakan? Gadis kecil itu bertanya dengan ekspresi bertanya-tanya di wajahnya. Orang tua itu mengelus janggutnya dan berbisik dengan senyuman jahat, tentu saja. Ini adalah karya asli Tuan Wang Yangming. Belum lagi, nilainya setidaknya 300 juta. Kali ini pasti akan menjadi puncak lelang. Siapakah Wang Yangming? Dia adalah sosok yang sangat representatif dalam Taoisme. Tuan Tian juga mendapat salinannya terakhir kali. Ini adalah karya asli, tetapi dibuat sebelum dia menjadi terkenal. Nilai referensinya tidak terlalu tinggi. Nanti, setelah Wang Yangming berhasil masuk Taoisme, aura kuatnya bisa dirasakan dengan jelas dari kaligrafi dan lukisan, Del. Kalau asli pasti sangat berharga, puluhan juta atau ratusan juta, tidak heran mereka akan pergi pelelangan lusa. Akan ada pertemuan keluarga kaya besok, dan pesta koktail untuk keluarga kaya di malam hari. Adapun pelelangan yang dinantikan semua orang lusa, mungkin akan diatur secara khusus cara. Jika Yuzhou tidak memiliki sesuatu yang bagus, itu akan sangat sulit orang-orang besar dari keluarga kaya tertarik.
Mata kakek dan cucu tertarik dengan kaligrafi dan lukisan itu, dan mereka menyentuhnya dengan sedikit hati-hati. Gu Chen tidak bisa menahan tawa. Tapi segera menutup senyumannya setelah diperhatikan gadis itu. Dia takut suaranya terlalu keras. Apa yang kamu tertawakan? Gadis dengan kuncir kuda itu mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Tertawa. Apakah saya tertawa? Gu Chen merentangkan tangannya dan tampak tak berdaya, berbicara tentang keindahan. Kereta berkecepatan tinggi ini bukan milik keluargamu. Bahkan jika aku tertawa, lalu kenapa? Cih, tawamu tadi sungguh tidak normal. Apa yang Anda lihat saat melihat lukisan kami? Gadis dengan kuncir kuda itu menoleh dan berkata dengan suara yang dalam. Itu hanya lukisan palsu. Gu Chen mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum. Lukisan palsu. Kakek dan cucu berseru bersamaan. Untung saja. Tidak banyak orang di bagian kereta berkecepatan tinggi ini, kalau tidak mereka pasti ketakutan dengan suara kedua orang ini. Banyak penumpang berbalik dan melirik ke sini. Gadis itu terlalu miskin untuk membawa kaligrafi dan lukisan di tangannya, apakah kamu buta? Apakah Anda memahami karya asli Wang Yangming ini? Jika Anda tidak mengerti, jangan bicara omong kosong. Kami gadis-gadis dari Yuzu memiliki kepribadian yang berapi-api dan kami khawatir Anda tidak akan tahan ketika dimarahi orang. Mari kita tidak membicarakan apakah hal ini benar atau tidak, tapi karena karakter gadis ini yang tidak tahu malu, Gu Chen akhirnya berkata. Tahukah apa artinya merahasiakan kekayaanmu? Ini kereta berkecepatan tinggi. Jika Anda mengeluarkannya dan meletakkannya di depan semua orang, akan menjadi masalah besar jika orang-orang menatapnya. Untungnya, benda itu palsu, jika tidak, dengan kepribadian Anda, saya khawatir kaligrafi dan lukisan itu akan dicuri sebelum Anda tiba di Yuzu. Gu Chen memegang tangannya dan terkekeh. Ada banyak pencuri terkenal di dunia. Dalam sekejap mata, mereka telah melubangi pakaianmu dan mengeluarkan dompetmu, dan mereka begitu cepat dan kejam. Kamu bahkan tidak sempat bereaksi. Jangankan para master yang mencari nafkah dengan mencuri, bahkan Gu Chen bisa menjatuhkan barang-barang ke dalam tas selama percakapan, menemukan kotak serupa setelah turun dari mobil, dan menghadapi seorang gadis dan orang tua, bukankah hanya hitungan menit saja untuk menukarkan paketnya? Pernahkah Anda mendengar tentang Wang Yangming, orang udik? Kaligrafi dan lukisan ini sangat berharga. Tepat ketika gadis itu hendak mengatakan bahwa lukisan ini bernilai ratusan juta, dia langsung dihentikan oleh lelaki tua di sebelahnya. Cukup. Xiao Yu, berhenti bicara. Meskipun lelaki tua itu menghentikannya, gadis itu masih memelototi Gu Chen dan mengutuknya dalam dialek Yuzu. Kuncinya adalah, Gu Chen benar-benar mengerti. Hal yang paling memalukan adalah ketika kamu mengutuk orang lain dengan dialek, orang lain masih bisa mengerti. Kamu gadis kecil cantik, tapi kenapa mulutmu begitu kejam? Kamu mengutuk diriku tanpa alasan. Kata Gu Chen dengan ekspresi terdiam. Kamu, bisakah kamu mengerti? Gadis itu juga tercengang. Bagaimana dia bisa memahaminya? Omong kosong, tentu saja dialek Sichuan Chongqing hampir menjadi bahasa nasional karena mudah dimengerti, sederhana dan jelas, mirip dengan bahasa Mandarin dalam ucapannya, dan banyak digunakan oleh orang-orang. Jadi haruskah Anda meminta maaf kepada saya? Dia tersenyum. Itu benar-benar karena dia perempuan. Semua orang tahu bahwa wanita di Sichuan dan Chongqing kuat dan kuat. Ini adalah daerah yang terkenal di mana wanita kuat. Umumnya dikenal sebagai, menyapu telinga. Minta maaf. Kamu sedang bermimpi. Orang tua yang duduk di sebelahnya mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Xiao Yu, minta maaf padanya. Kenapa? Orang ini dulunya kasar, dan dia juga mengejek kita. Dia berkata lukisan kita palsu. Aku tidak akan meminta maaf kepada pria bodoh seperti itu. Gadis itu masih dengan keras kepala memalingkan wajahnya dan berkata dengan marah. Apakah kamu mendengar? Saya meminta kamu untuk meminta maaf. Jangan biarkan orang berpikir bahwa kami orang Yuzu begitu sombong dan tidak masuk akal. Saat ini, Yuzu hampir dicap oleh dunia luar, yaitu wanita di sini seksi dan cantik, tetapi satu-satunya hal adalah mereka memiliki temperamen yang terlalu berapi-api. Pada dasarnya, mereka semua memiliki temperamen seorang wanita muda, tetapi mereka sangat cantik, dan mereka semua dikenal di internet. Ambil contoh gadis ini. Dia memang sangat cantik, namun memiliki kepribadian yang menyimpang, yang di luar kendali pria biasa. Maafkan aku. Kata gadis itu dengan enggan. Gu Chen sangat antusias, lupakan saja, aku tidak akan peduli pada gadis kecil sepertimu. Sepertinya kamu masih di sekolah menengah. Tahun pertama, terima kasih. Dia pergi dengan ekspresi arogansi. Anak muda, ada yang ingin kamu katakan, jadi jangan bicara omong kosong. Ini adalah karya asli Wang Yangming, dan kamu hanya mengatakan itu palsu. Bisakah cucuku tidak marah? Jelas-jelas kamu mendapat 100 poin dalam ujian, tapi kamu merasa tidak enak.
Oke, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya tidak ingin kamu mempermalukan dirimu sendiri di pelelangan, jadi aku hanya berkata. Gu Chen juga tidak berdaya. Sai Bai Ying, yang duduk di sebelahnya, juga menarik lengannya, mengapa kalian berbicara satu sama lain padahal tidak ada urusan. Tidak peduli apakah itu asli atau palsu, itu bukan urusanmu. Aku rasa bagus setelah dikritik. Apa yang dikatakan Gu Chen barusan, itu juga melekat di hati lelaki tua itu. Dia telah menemukan beberapa ahli untuk menilai, dan mereka semua mengatakan itu asli. Mengapa pemuda ini mengatakan itu palsu? Dan dia mengatakannya dengan lantang dan penuh keyakinan. Hei, ya, aku sudah belajar banyak, jadi sebaiknya aku tidur. Aku mungkin sudah berada di Yuzu saat aku bangun. Kata Gu Chen sambil tersenyum bercanda. Anak muda, izinkan saya bertanya untuk terakhir kalinya, apakah ini lukisan asli atau palsu? Lelaki tua itu bertanya dengan suara berat sambil mengerutkan kening. Dia mengangkat alisnya, palsu. Kamu. Gadis dengan kuncir kuda itu hendak marah lagi, tapi lelaki tua itu menghentikannya. Kakek, aku harus memberi pelajaran kepada orang ini. Dia membuka mulut dan bicara omong kosong. Pernahkah Anda melihat barang antik? Katakan saja itu palsu. Kakek saya adalah seorang kolektor barang antik senior, dan dia telah meminta beberapa ahli untuk menilainya dan mereka semua mengatakan itu asli. Gadis itu menunjuk ke arah Gu Chen dan berteriak dengan marah. Semua ahli itu, mereka semua keliru. Gu Chen memegang tangannya dan mencibir. Menghadapi pertanyaan seperti itu, dia masih memiliki aura tidak terpengaruh. Jika itu tidak masuk akal, dia mungkin telah menemukan jalan keluar. Bagaimanapun, semua orang di profesi ini mengetahuinya. Memang benar, tetapi Anda tetap mengatakan itu palsu. Anda harus lebih percaya diri daripada penilai barang antik profesional. Hal ini juga menarik perhatian lelaki tua itu. Anak muda, kamu memiliki kepercayaan diri itu bagus, tapi bagaimana kamu bisa bilang lukisan ini palsu? Mohon pencerahannya. Orang tua itu menunjukkan sikap rendah diri. Gu Chen mengaitkan tangannya dan berkata, berikan itu padaku, dan aku akan segera membuktikannya padamu. Ini. Jika dia memberinya lukisan itu, bagaimana jika dia pembohong dan melarikan diri dengan lukisan itu, atau lukisan itu langsung tertukar? Kakek, jangan percaya pembohong ini. Lukisan itu akan ditukar ketika saatnya tiba, dan kemudian mengatakan itu palsu, lalu apa yang harus kita lakukan? Gadis itu juga berkata untuk memperingatkan. Ya, sekarang mereka bahkan tidak tahu detail dari pihak lain. Bagaimana jika orang ini adalah penipu profesional dan lukisannya ditukar? Sebenarnya, kamu tidak perlu memberikannya padaku. Anda bisa menggosoknya dengan keras dengan tangan Anda. Gu Chen bersandar di sofa dan terkekeh. Gosok dengan keras. Ini adalah lukisan kuno yang berusia ratusan tahun, dan juga merupakan lukisan terbaik yang dilestarikan oleh Tuan Wang Yangming. Bukankah ini perusakan peninggalan budaya? Orang tua itu pun berkata dengan suara yang dalam. Lukisan itu harganya ratusan juta, sudah tua dan mungkin rusak jika digosok. Kamu lihat lukisan itu sangat indah, apakah terlihat asli? Bahan, warna dan warnanya sengaja dibuat tua. Jika lukisan ini asli, saya akan memberikan kompensasi kepada Anda. Gu Chen tersenyum dengan tenang. Gadis itu juga marah, kamu harus membayar palu. Lukisan ini berharga ratusan juta, meskipun Anda menjual ginjal Anda, itu tidak akan cukup sebagai kompensasi. Ketika dia sedang bersemangat, gadis ini mulai berbicara dalam dialek. Hal ini membuat Gu Chen tertawa terbahak-bahak, jangan khawatir, saya masih mampu membayar puluhan yuan. Puluhan yuan. Saya menghabiskan puluhan juta untuk membeli lukisan ini. Orang tua itu mengerutkan kening dan sedikit marah. Setelah mendengar ini, Gu Chen tidak tahan untuk berbicara lagi. Jika ini asli atau palsu, bisakah kamu menanggungnya? Lupakan saja, itu asli, ya, itu asli. Anggap saja aku tidak pernah mengatakannya. Gu Chen juga menoleh ke samping dan tidak berkata apa-apa lagi. Tetapi semakin dia tidak mengatakan apa-apa, semakin lelaki tua itu merasa bahwa apa yang dia katakan itu benar. Kakek, apa yang kamu lakukan? Gadis itu tiba-tiba berseru. Melihat ke belakang, dia melihat lelaki tua itu sedang menggosok lukisan itu dengan tangannya. Jika lukisan itu dibiarkan selama ratusan tahun, kualitas lukisan itu pada dasarnya akan menjadi bubuk, tetapi gesekan pada gambar ini relatif sulit. Tidak, tidak, tidak. Orang tua itu langsung menyangkalnya 3 kali. Dia juga telah bermain-main dengan barang antik selama bertahun-tahun. Dia bisa mengetahui dengan cepat apakah sesuatu itu baik atau buruk. Tidak mungkin sesuatu yang berumur ratusan tahun masih tangguh sekali. Sederhananya lukisan itu robek. Wah! Lukisan itu robek di tengahnya. Gadis itu langsung menutup mulutnya saat melihat ini, kakek, ini. Harganya ratusan juta. Itu tamparan di mata,
itu tamparan di mata. Orang tua itu bergumam pada dirinya sendiri. Yang disebut kebutaan berarti dia melakukan kesalahan. Dia benar, ini mungkin hanya sesuatu yang berharga puluhan yuan atau 100 yuan. Kita tertipu. Saya ditipu oleh lelaki tua Wu Laogou itu. Orang tua itu memegang lukisan itu dengan kedua tangannya dan berkata dengan suara yang dalam. Situ Deng Feng terdiam, tetapi ketika dia tiba-tiba melihat sikap lelaki tua itu berubah, dia juga menggaruk kepalanya, Tuan Muda Gu, apa yang terjadi? Bukankah dia baru saja mengatakan bahwa itu mahal? Mengapa dia tiba-tiba mengakui bahwa itu adalah lukisan palsu? Sederhana sekali. Lihat bagian lukisan yang robek itu. Dia menunjuk lukisan yang belum lengkap di tangan lelaki tua itu dan berkata sambil tersenyum. Sutra putih. Ya, apakah itu katun? Situ Deng Feng bertanya dengan heran. Dekat sekali. Namanya Mianlun. Pada zaman dahulu, kaligrafi dan lukisan dicetak di atas kertas beras, sehingga tidak mudah untuk diawetkan. Lama-kelamaan, kertas tersebut mudah lapuk dan hancur jika disentuh, sehingga sebagian besar barang antik tersebut di bingkai kaca. Itulah maksudnya. Gu Chen tersenyum tipis, lalu berkata, sekalipun benda ini terpelihara dengan baik, akan rusak seiring berjalannya waktu, dan warnanya akan pudar, tetapi warna lukisan ini terlihat tua, tapi tintanya jelas mengkilat. Kalau dilukis ratusan tahun yang lalu, pasti kusam. Poin terakhir adalah bahwa ini adalah karya asli dari Tao Wang Yangming, sebuah lukisan kuno dan unik ahli Taoisme, jadi dia menggunakannya. Semuanya harus diwarnai dengan energi spiritual. Ini benar-benar harta karun dari tangannya, jadi kata-kata ini seharusnya memberi orang kecemerlangan yang berbeda. Ketika saya pertama kali melihat kata-kata ini, kata-kata itu tampak membosankan dan tidak bernyawa. Jadi ketika dia mengatakan itu adalah karya asli Wang Yangming, saya tertawa. Ngomong-ngomong, sebagai pengingat khusus, benda seperti kapas itu disebut serat kapas, yang saat ini paling banyak digunakan di industri tekstil dan juga digunakan pada sebagian besar kerajinan modern. Kertas dan stikernya sangat kuat. Selama terpelihara dengan baik, tidak akan menjadi masalah selama ratusan tahun. Untuk sesaat, Bai Ying dan Situ Deng Feng tercengang. Meskipun mereka tahu bahwa Gu Chen memiliki kemampuan luar biasa dan telah membentuk tim di Jiangsu dalam waktu singkat, jadi dia pasti memiliki kekuatan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia begitu berpengetahuan. Bahkan lelaki tua itu merasa malu setelah mendengar ini. Sekilas orang akan tahu itu palsu, tapi dia membeli barang antik yang telah dia mainkan selama beberapa dekade dan membeli yang palsu. Bersambung.